lagi di dalam Sate Bareng Yuk di hari ini, hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020. Teman-teman, kita sama-sama hari ini akan merenungkan sebuah tema, yaitu pengharapan di tengah penderitaan. Teman-teman, ada yang ingat nggak waktu hari Selasa yang lalu tanggal 9 Juni saya memberikan PR buat teman-teman kan? Ingat nggak PR-nya apa? Nah, PR-nya adalah teman-teman mencari sejarah dari penciptaan lagu It Is Well With My Soul. Ingat kan lagunya seperti apa? Ya seperti ini loh. It is well with my soul. Teman-teman, ada nggak yang bisa menceritakan kisahnya? Atau jangan-jangan belum cari nih cerita tersebut, teman-teman. Nah, lagu tersebut teman-teman emang legendaris banget dari zaman ke zaman hingga saat ini. Sering banget kita dengerin lagu itu ya, dan lagu itu memang sudah banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, teman-teman. Nah, lagu yang sangat indah itu tadi sebenarnya ditulis loh dalam keadaan atau kisah tragedi yang memilukan. Kisah nyata, teman-teman, diciptakan oleh Horatio Spafford, seorang pengacara kaya dari Chicago. Kisahnya seperti ini, teman-teman. Pada tahun 1870, si Horatio tadi itu dia kehilangan satu-satunya anak laki-lakinya karena penyakit demam berdarah. Setahun kemudian, setelah terjadi tragedi yang bernama The Great Chicago Fire atau kebakaran besar dalam sejarah kota Chicago pada waktu itu, teman-teman, membakar habis hampir seluruh aset properti yang dia miliki. Tampaknya keuntungan itu nggak memihak hidup Horatio. Jadi sudah kehilangan anak laki-lakinya, dia juga kehilangan harta bendanya karena kebakaran. Horatio Spafford akhirnya merencanakan, teman-teman, sebuah perjalanan bersama istrinya dan keempat anaknya ke Eropa untuk menyaksikan seminar pada waktu itu. Tapi karena ada urusan lain, teman-teman, ia akhirnya batal berangkat dan meminta istri dan keempat anak tersebut untuk malah pergi dahulu untuk berlayar. Dan Spafford di sini janji untuk menyusul mereka. Tapi malam tak dapat ditolak, teman-teman. Untung tak dapat diraih. Kapal yang dinaiki oleh anak dan istrinya tadi itu tenggelam dan akhirnya mencelakai orang-orang yang ada di dalam kapal tersebut. Tapi Spafford menerima telegram dari istrinya tertulis dua kata saja, teman-teman. Selamat sendirian. Nah, keempat anak perempuan Horatio Spafford tadi itu gak selamat, teman-teman, meninggal semuanya anak-anaknya. Mereka semua tenggelam di dalam lautan itu. Spafford akhirnya berlayar untuk menemui istrinya dan sepanjang perjalanan ia hanya meratapi laut yang telah mengambil keempat anak perempuannya. Dalam perjalanannya itulah dia memuji Tuhan dan menuliskan himne tersebut dengan judul It Is Well With My Soul. Mengapa dalam penderitaan Spafford dia masih memuji Tuhan? Nah, ini yang bikin kita bingung ya, teman-teman ya. Dia sedang kehilangan anak-anaknya, dia juga sedang cemas mengenai keadaan istrinya, tapi dia masih bisa memuji Tuhan loh. Memang doa bait pertama dari lagu It Is Well tadi itu menceritakan duka cita yang dialami oleh tragedi-tragedi oleh Spafford. Tapi teman-teman, kalau kita lihat berikutnya nih, ada beberapa bait ya, teman-teman ya. Bait ketiga dan selanjutnya ternyata menceritakan tentang rasa syukurnya atas pengampunan Tuhan Yesus yang telah diberikan kepada dia dan umatnya di atas kayu salib, beserta pengharapannya kepada kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Bayangin, teman-teman, dia sedang berduka cita, dia sedang sedih, tapi dia masih punya pengharapan akan kedatangan Yesus. Nah, mari teman-teman kita siapkan kitab kita ya, teman-teman ya. Kita coba baca yuk, teman-teman, yuk, dari 1 Petrus 4 ayat 19. 1 Petrus 4 ayat 19, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Teman-teman, Rasul Petrus mengingatkan kepada kita semua bahwa terkadang kita harus menderita oleh karena kehendak Allah. Tetapi ketika kita mengalami itu semua, teman-teman, diingatkan oleh Rasul Petrus bahwa kita harus tetap mempercayakan jiwa kita kepada Sang Pencipta yang setia. Luar biasa, teman-teman, di tengah duka cita, di tengah kegalauan, di tengah penderitaan yang dialami oleh Spafford, teman-teman, tapi dia masih bisa memuliakan Tuhan. Spafford beserta istrinya menunjukkan kepada kita bentuk dari iman yang sejati. Kisah ini juga mengajarkan kepada kita, teman-teman, bahwa
kekristenan itu bukan tentang jika engkau mengikuti Yesus, engkau akan memiliki hidup yang enak, yang bebas masalah di dunia ini. Bukan tentang itu teman-teman. Tetapi kekristenan yang sesungguhnya adalah aku akan tetap berdiri untuk Yesus apapun permasalahan yang terjadi padaku di dunia ini. Seluruh tragedi yang menimpa Spafford ini teman-teman gak dapat merenggut sukacita. Oleh karena penebusan yang telah Yesus Kristus berikan bagi dia. Nah, ada pengharapan di tengah-tengah penderitaan yang dialami oleh Spafford. Sekali lagi ada pengharapan di tengah penderitaan yang dialami oleh Spafford. Ini juga berlaku buat kita loh teman-teman, saya dan teman-teman semua. Apapun masalah yang sedang menimpa kita, seberat apapun itu teman-teman, sebingung apapun kalian menghadapi, percayalah teman-teman bahwa sesungguhnya gak ada yang dapat melebihi keindahan pengorbanan Yesus di kayu salib kepada kita semua yang telah memberikan hidupnya bagi kita. Sang Pencipta gak akan pernah meninggalkan kita. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Jadi itu tadi renungan kita hari ini. Mari kita belajar untuk selalu hidup berpegang pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan selalu bersandar padanya untuk setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Untuk satu doa hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami semua boleh hidup sampai sekarang dan kami boleh menarik nafas kami hingga sampai pada detik saat ini juga. Terima kasih Tuhan, meskipun dalam wabah pandemi virus corona ini Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk selalu hidup di dalam Engkau dan selalu bersandar kepada Engkau untuk setiap peristiwa, setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kita, baik itu peristiwa yang menyenangkan maupun peristiwa yang membuat kita lumpuh dan juga putus asa. Tolong kami Tuhan, selalu kami percaya kepada Engkau, menyerahkan segala sesuatu dalam hidup bergantung selalu pada Engkau. Para hanya Engkau lah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup ini dan sepanjang masa. Amin. Jangan lupa guys, besok kita juga satu lagi yuk di channel ini. Mari kita bagikan materi satu ini ke teman-teman yang lainnya supaya lebih banyak orang yang mendapat berkat. Jangan lupa juga guys, hari Sabtu kita juga bakal ada Zoom Fellowship. Teman-teman bisa melihat grup WA dan lain untuk mendapatkan link Zoom meetingnya. Have a blessed day, Tuhan Yesus memberkati.